Walking alone, the streets are empty. The only Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ispa Baharudin dari kelas akuntansi A2. Apa sih yang dimaksud dengan ekonometrika? Nah, di sini ekonometrika adalah ilmu yang membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekonometrika adalah ilmu yang mencakup teori ekonomi, matematika, dan statistika. Nah, dalam satu kesatuan sistem yang bulat menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri dan berlainan dengan ilmu ekonomi, matematika, maupun statistika. Nah, ekonomi metrika digunakan sebagai analisis ekonomi yang bertujuan untuk menguji kebenaran teorema teori ekonomi yang berupa hubungan antar variabel ekonomi dengan data empiris. Dari pertanyaan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa koefisien beta adalah nilai prediksi sebuah variabel di dalam model terhadap variabel response. Nah, misal di atas nilai koefisien beta x1 adalah 0,45, yang berarti x1 dapat menjelaskan y sebesar 45,59%, atau dapat diartikan setiap perubahan satu kesatuan x1 dapat mengakibatkan perubahan pada y sebesar 45,59%. Nah, koefisien regresi pada persamaan adalah kontribusi besarnya perubahan nilai variabel bebas. Nah, semakin besar nilai koefisien regresi, maka kontribusi perubahan semakin besar. Demikian pula sebaliknya, akan semakin kecil kontribusi perubahan variabel bebas x juga ditentukan oleh koefisien regresi positif. Jadi metode yang digunakan yaitu estimasi titik, di mana estimasi titik itu dari data di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu cara untuk mengadakan estimasi terhadap parameter populasi yang tidak diketahui. Nah, titik estimasi ialah nilai tunggal yang digunakan untuk mengadakan estimasi terhadap parameter populasi. Dari contoh, menentukan estimasi titik itu untuk proporsi populasi. Nah, dalam pusat statistik melakukan survei secara acak kepada 300.000 rumah tangga yang tersebar di 34 provinsi dari 511 kabupaten atau kota di Indonesia pada tahun 2016. Nah, untuk mengetahui proporsi penduduk Indonesia yang miskin dengan asumsi bahwa rata-rata banyaknya anggota rumah tangga adalah 3,8, maka banyak penduduk yang disurvei adalah 1,14 juta. Survei ini menemukan bahwa 121.980 rumah tangga masuk dalam golongan penduduk miskin. Pertanyaannya, tentukan estimasi titik untuk proporsi penduduk miskin Indonesia. Nah, pembahasannya yaitu karena proporsi sampel adalah estimasi titik terbaik untuk proporsi populasi, maka kita menghitung proporsi sampelnya yaitu 121.980,107,10,7%, 140p. Dengan demikian kita memperkirakan bahwa 10,7% penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin. Dari pertanyaan di atas kita dapat mengambil contoh kasus, yaitu pengaruh return of asset sebagai S1, return of equity sebagai X2, dan price earning ratio sebagai X3, nah atau X3 terhadap harga saham sebagai Y pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek periode 2017-2020. Nah, uji asumsi klasik normalitas. Nah, dalam pengambilan keputusan uji normalitas probability plot, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menghubungkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Nah, pada gambar normal P kurang P plot, di atas terlihat bahwa titik-titiknya mengikuti garis diagonal, sehingga sebagaimana dasar pengambilan keputusan
uji normalitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan uji asumsi klasik multikolinealitas, nah menurut Imam Ghazali di dalam bukunya itu tahun 2011 halaman 107 sampai 108, tidak terjadi gejala multikolinealitas jika nilai toleransi kecil 0,100 dan VIV besar 10,00. Nah, dalam tabel koefisiensi pangkat A terlihat nilai toleransi untuk ROA sebagai X1 0,273, ROE sebagai X2 0,279, dan kemudian nilai VIP untuk ROA sebagai X1 3,658, sedangkan ROE sebagai X2 3,588 dan PLR sebagai S3 1,039, yang artinya nilai FIP kecil 10,00. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi. Oleh karena itu, sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam multikolinearitas, tidak ada gejala multikolinearitas. Nah, uji asumsi klasik autokorelasi. Nah, menurut Imam Ghazali 2011 halaman 111, tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin Watson terletak antara DU sampai dengan 4 kurang DU. Nah, dalam tabel model Sambari pangkat B, nilai Durbin Watson 1,971. Untuk mencari nilai DU dapat dilihat dalam distribusi nilai tabel Durbin Watson berdasarkan K sama dengan 3. Banyaknya variabel independen dan N sama dengan 32. Banyaknya sampel atau variabel dengan signifikansi 5%. Nah, dalam distribusi nilai tabel Durbin Watson untuk level 5% per A sama dengan 0,05, di mana kolom DU K sama dengan 3, baris N sama dengan 32 menunjukkan nilai 1,650, maka diketahui bahwa DU sama dengan 1,650, besar Durbin Watson 1,971, besar 4 kurang DU 2,350, karena nilai Durbin Watson terletak antara DU sampai dengan 4 kurang DU per, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam autokorelasi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. Uji asumsi klasik heteroskedastisitas. Nah, menurut Imam Ghazali tahun 2011 di halaman 139, tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas atau bergelombang, melebar kemudian menyempit. Nah, pada gambar scatter plots serta titik-titik penyebaran di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, dalam gambar scatter plot di atas terlihat bahwa titik-titiknya menyebar secara acak atau random dan tidak menunjukkan ada pola yang jelas, bergelombang, melebar kemudian menyempit, serta titik-titiknya menyebar dan berada di atas dan di bawah angka 0. Dengan demikian, maka asumsi untuk uji heteroskedastisitas kesimpulannya adalah tidak ada gejala heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik linearitas. Nah, dalam pengambilan keputusan uji linearitas, jika nilai sig definition from linearity besar 0,05, maka terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependen. Namun jika nilai sig definition from linearity
kecil 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dan variabel dependen. Berdasarkan tabel di atas, hasil uji linearitas diketahui nilai sig deviations from linearity sebesar 0,534 besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara return of asset, return of equity, dan forest learning ratio dengan harga saham. Dari pertanyaan di atas, maka koefisien determinan R square dalam analisis regresi linear berganda atau koefisien determinan R square atau R kuadrat atau disimbolkan dengan R2 yang bermakna sebagai sumbangan pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen X terhadap variabel terikat atau variabel dependen Y, atau dengan kata lain nilai koefisien determinasi atau R square ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.